Dunia Thariqah ini dalam dunia perjuangan adalah orang-orang hebat. Tapi kalau kebanyakan organisasi bisa dibenturkan untuk melemahkan Aljazair dari perjuangan orang-orang Thariqah Sanusia, pihak Perancis pada saat itu malah mendekati kelompok Thariqah yang lain kemudian dibenturkan. Adalah ketika beliau menerjemahkan teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sediramu. Tapi nyun sewu moco kan gak karu-karuan tadi. Ya. Tapi Abah Lutfi tadi mengatakan anekaaken ingsun, berarti ada fa'il dalam kata je'eh. Padahal tidak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kesetiaan Anda di dalam mengikuti konten-konten kami, juga masukan-masukan yang konstruktif di kolom komentar. Belakangan ini atau juga sampai hari ini ramai di dunia permedsosan berkenaan dengan berdirinya Jam'iyah Thariqah yang digawangi oleh Abah Lutfi bin Yahya, yaitu Jatma Aswaja. Atas hal itu ada sahabat kami yang menghubungi agar Aras 9 juga turut membahas dari berbagai sisi. Saya jawab males. Kenapa males? Entahlah. Karena apa ya? Karena setahu saya dunia Thariqah ini dalam dunia perjuangan adalah orang-orang hebat ya. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Tapi kalau kebanyakan organisasi bisa dibenturkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Misalkan kalau kita lihat di Aljazair, sebagaimana dalam catatan Elwisi van den Berg, untuk melemahkan Aljazair dari perjuangan orang-orang Thariqah Sanusia, pihak Perancis pada saat itu malah mendekati atau menghubungi kelompok Thariqah yang lain kemudian dibenturkan. Ini menjadi pertimbangan bagi saya. Kenapa? Di Indonesia kan sudah ada JATMI, Jam'iyah Ahli Thariqah Indonesia, yang kemudian Nahdlatul Ulama juga membuat lembaga kethariqahan, yakni Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang beberapa tahun lalu digawangi atau dipimpin oleh Abah Lutfi selama bertahun-tahun. Kemudian ya kita tahu bagaimana ujungnya, apa yang terjadi dan seperti apa, hingga kemudian beliau lengser ke Prabon, katakanlah demikian, lalu berdirilah Jatma. Jadi yang semestinya dunia Thariqah ini memayungi, menggawangi, menjadikan suasana adem, menjadikan suasana sejuk, malah kita tahu sendiri bagaimana belakangan dengan persoalan yang ada di Jatman, kemudian munculnya Jatma, sehingga saya males lah, kata saya. Namun kemudian saya mendapatkan kiriman video Abah Lutfi lagi kan, ketika beliau menerangkan sesuatu dengan mengutip ayat Al-Quran juga hadis. Dan di dalam mengutip ini pada pola bacanya nanti Anda perhatikan sendiri. Dan yang terpenting adalah ketika beliau menerjemahkan dengan terjemahan Jawa yang bersifatnya gramatik gitu ya. Kita simak saja berikut ini. Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqi. Ila akhir ayat. Satu lagi. Uittu li utammima makarimal akhlak. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya seperti itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun di sini hebatnya. Azizun di sini hebatnya. Nek coro Jawa. Nah, ini penting. Itu lebih luas. Sebab sesuai nahunya. Sesuai nahunya. Teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sediramu. Teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sediramu. Laqad ja'akum rasulun utusan. Ini di Indonesia. Pada terjemahan inilah yang menjadi sorotan dan juga ditanyakan
Kalau beliau menerjemahkan tadi lakot itu diartikan dalam bahasa Jawa pesantrenan ya, teman-teman yakti, ini mungkin pola bahasa yang berbeda. Kalau kami dulu itu lakot yakti ini teman-teman, mungkin sama dengan teman-teman yakti. Tapi pada kalimat ja'akum rasulun, beliau maknai ja'akum anekaaken ingsun kum marang sliramu, atau ing sira kabeh gitu yang kalau kami rasulun rasul. Ini kan menjadi acakadul. Artinya karena kata ja'akum semestinya lakot ja'akum yaktini teman-teman wis teko kum ing sira atau marang sliramu, dan yang menjadi fa'il adalah kata rasulun. Sopo rasul. Jadi kalau diluruskan yaktini teman-teman wis teko kum ing sira kabeh rasulun sopo rasul. Tapi Aba Lutfi tadi mengatakan anekaaken ingsun, berarti ada fa'il dalam kata ja'a. Padahal tidak kan, karena fa'ilnya ada di kata rasulun, sementara kum adalah maf'ulnya. Itu yang saya tahu. Alhamdulillah kemudian saya juga mendapatkan kiriman video potongan ya. Nampaknya Yai Marzuki Mustamar juga mengkritisi pembacaan beliau ini. Kita simak. Ja'akum rasulun. Suara sinten? Semerep dah? Oke, Semerembah. Masuk kaditen. Saman kandani ya? Ini saman kandani mekenge. Dia kan branding diri kayak ulama besar. Ya. Terus Pimpinan Thariqah se-Indonesia. terus Jadi mursyidnya para mursyid. Bahkan membranding pimpinan Thariqah sedunia. Dandanannya juga keren. Tapi ini loh, oleh-oleh nggak mendahulukan ilmu. Yang kasihan umat kadung begitu percaya dengan penampilannya, ternyata ngetin wow. Mana nun sewu ayatnya itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Ngoten niku ayate. Tapi dhek nyun sewu maca kan gak karu-karuan tadi. Ya. Wa arsalakallahu ila kafatin jinnan wa insan qawamatan bayi. Nah tentu nambah-nambahi ayat lek disengaja nggih kafir. Merubah-merubah ayat kalau disengaja kafir. Kalau enggak disengaja bahaya buat orang awam. Orang Arab menganggap dia alim tenan, dicekeli tenan, dipercaya tenan, tiba-tiba keliru. Terus memaknai laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun itu fa'il bukan maf'ul. Harusnya laqad ja'a teman-teman teko kum marang sira kabeh. Sapa sing teko rasulun rasul utusan. Tapi apa dia maknai? Laqad ja'akum yakti teman-teman nekaake sapa ingsun. Ingsun Allah kum marang sira kabeh nekaake rasulun ing rasul. Rasul iku fa'il kok ing iku piye? Nah, iki contoh berawuh. Mohon-mohon jamaah mengikuti orang, mengikuti dawuhnya orang itu jangan hanya melihat brandingnya. Jangan hanya melihat penampilannya, tapi benar-benar lihat kapasitasnya. Intinya sama kan seperti yang disampaikan oleh Yai Marzuki, tapi tentu lebih benar Mbah Yai Marzuki lah. Saya hanya kilasan-kilasan kecil saja, saya tidak terlalu ahli, tapi setidaknya kalau untuk itu ya ngerti dikit-dikit. Dengan penyampaian Mbah Yai Marzuki Mustamar ini sudah sangat jelas. Ini Quran masalahnya bos ya. Ini bukan untuk merendahkan atau apa ya. Ini Quran. Bahaya kan. Maka intinya ya sama dengan Mbah Yai Marzuki tadi. Kita ya harus hati-hati. Oh ya, kalau berkenan dengan kalimat bu'itsu liutami makarimal akhlak, apakah ada redaksi yang lain dari yang umum atau yang saya hafal sejak MI kelas 3? Jadi hadis itu satu di antara hadis yang saya hafal sejak kelas 3 MI Madrasah Ibtidaiyah. Nah, dulu kami ada buku pelajaran itu Al-Quran hadis. Jadi ada hadis yang sampai sekarang melekat, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tadi Abah membacanya tanpa kata innama. Entahlah, dan yang terpenting dalam pembacaan dan penerjemahan Al-Quran tadi Anda bisa menilainya.
Sekali lagi saya tegaskan, hal ini bukan untuk merendahkan atau melecehkan, tetapi bagaimana kita bisa melihat dari realitas yang ada sehingga kita bisa membuka ruang-ruang pikir kita, melihat secara objektif bagaimana dan seperti apa orang yang mesti kita teladani. Apalagi ya kembali lagi lah sebagaimana Yai Marzuki Mustamar tadi pesankan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan ini. Saksikan selalu Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.